pahala. Kesulitannya dalam membaca, dapat pahala, penuh dengan berkah. Sekarang kan ngentengke wong saiki. Karena di HP ada aplikasi Quran, jadi mau baca Quran nggak usah pegang mushaf, nggak usah wudhu. Kadang pakaiannya sekenanya, kadang sikapnya juga sekenanya, sambil metingkring, sambil tidur-tiduran. Itu buka HP, tulisannya ayat Quran, sambil ngentut, tut, tet, prot, dut. Loh kok tut, tet, prot, dut? Lah memang suara entut itu kan tergantung ukuran bokong. Lah kalau bokongnya tipis kecil ya tit ngono. Bokongnya sedengan ya tet, bokong gede ya tuwot. Apalagi gede kuandel kayak saya itu sekarang kalau ada yang ngundang ceramah dari manapun, simalakama saya. Antara ya dilema kalau ndak ngerti, antara diterima apa ditolak. Mau saya terima kok nggak sesuai dengan keinginan hati, mau saya tolak kok yo sapa ngomong eman-eman. Sing ngomong eman-eman ini mesti pikirane duit ngono mesti. Wes terus terang ae. Suudzon itu namanya. Jangan negatif thinking. Dikira kiai itu mata duiten. Dikira kiai itu materialis. Apa dipikir kiai-kiai ku nek karo duit terus moh ngono apa piye kok ya. Gini loh. Bener saya dilema. Antara saya terima apa saya tolak kalau diundang ceramah akhir-akhir ini. Mau saya terima kok enggak cocok sama keinginan hati. Lah keinginannya ya tadi, ngaji itu yang serius, yang ngaji beneran. Tapi mau ditolak ki kok ya wis mbah sak mbletate lambemu wis. Kok ya kasihan gitu loh. Maksudnya kasihan orang ngundang ngajak ngaji, saya waktunya ada, masa kita nggak mau gitu loh. Kok duit itu yo penting, cuman kan yang jauh lebih penting daripada duit itu dulur gitu loh. Loh iya, mau saya terima itu kadang-kadang berat. Beratnya satu, pertimbangannya tadi, maaf lah kita maunya ngaji itu ya ngaji itu di dunia nyata lah gitu. Kedua, sekarang penceramah itu sedang dalam pengawasan super ketat dari netizen yang maha benar dengan segala firman-Nya gitu. Kepleset dikit lembut, menit jelek. Ini yang digoreng ini yang 10 menit. Bukan cuma digoreng, diliwet sampai lembut. Yang 80 menit hilang. Gitu loh. Nah, padahal siapa sih yang enggak ada jeleknya? Setiap orang baik pasti ada kejelekannya. Setiap orang jelek pasti ada kebaikannya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang itu ada buruknya. Dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Rawahu Abah Anza. Ngono ku gawean status. Status kok galau tingkat dewa. Apa ngono? Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Ketua PCNU yang sekarang baik, kalau nggak baik nggak mungkin jadi ketua PCNU. Tapi beliau pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Dulu waktu di pondok, ke warung itu ambil pisang goreng 5, bayar 2. Malah urung lunas tekan saiki. Dulu yo suka nyuri mangga itu orangnya. Persis sebagaimana setiap orang buruk pasti ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Padha karo saya sering sampaikan, setiap kebaikan itu pasti ada sisi buruknya dan setiap keburukan
pasti ada sisi baiknya. Ini kalau nggak dikasih contoh mesti orang paham. Soalnya yang saya hadapi ganteng-ganteng, cantik-cantik, cuma yuk dikasih contoh hai. Pada setiap kebaikan pasti ada sisi buruknya. Misalnya ya, warga Purbalingga ini kan terkenal, orangnya dermawan, wonge lomo-lomo terkenal, saben ketemu kiai mesti nyangoni. Misalnya ibu ada pengemis ke rumah ibu kasih uang 100.000, pancen ibu terkenal lomo, minggu depan datang lagi pengemisnya, ibu kasih lagi 100.000, terkenal lomo kan uang Purbalingga. Minggu berikutnya datang lagi itu pengemis kasih lagi 100.000, lah ibu kan lomo, pahala bagi saya, ngono jari wong Purbalingga. Akhirnya tunggu langganan, tiap minggu datang dan terus dikasih 100.000. Baik apa baik? Kurang banter, baik apa baik? Baik, tapi itu ada sisi buruknya, ibu aja yang nggak tahu. Apa sisi buruknya? Bukankah Nabi menyatakan la yazalur rajulu yas'alun nas, kalau ada orang yang suka meminta-minta pada manusia, garis miring ngemis-ngemis, hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Orang itu besok pada hari kiamat akan datang dengan keadaan di wajahnya sama sekali enggak ada dagingnya, alias jadi tengkorak, yang itu sebagai simbol bahwa dia penduduk neraka, dia ahli neraka. Kenapa kok sampai jadi tengkorak? Karena suka ngemis. Kenapa suka ngemis? Karena sampean paringi terus. Berarti ibu punya jasa. Ibu ikut berkontribusi membantu orang itu jadi tengkorak. Ayo apik apa elek? Elek. Mulane lek ana pengemis aja kei. Loh, seneng iki sing pelit-pelit iki, seneng iki sing cetil-cetil. Mah, aku mau bantu dirimu dadi tengkorak. Ngono lho, Bu. Contoh lagi. Habis pengajian ini kan tadi hujan. Terus ada jamaah yang demam, panas menggigil. Ketemu sama ketua PCNO, Gus Ulil. Gus Ulil kan, kenapa Bu? Panas Gus, panas Gus. Habis pengajian semalam lo panas, soalnya penceramai ngoceh wae ora rampung-rampung. Panas, dibelikan paracetamol sama Gus Ulil. Ini Bu diminum, habis minum paracetamol langsung sembuh, alhamdulillah. Ayo jawab yang banter. Ngono ku Gus Ulil sae napa sae? Loh, kurang banter, maringi wong loro sakit diparingi obat sembuh, panas diparingi obat sembuh. Gus Ulil sae napa sae? Awon napa sae? Sae napa awon? Sae napa sae? Alhamdulillah, monggo dibidalaken ten kuburan. Loh, kan mantun disaksekne. Oh. Sae Gus Ulil. Tapi jangan lupa dalam kesayanane Gus Ulil tadi ada sisi buruknya. Apa itu? Ingat, Rasulullah bersabda, humma yaumin kafaratu sanatin. Panas, ya, sakit panas sehari itu menghapus dosa setahun. Gara-gara paracetamol wong iki. Orang tadi dosanya setahun gak jadi dihapus sama Allah. Ya kalau sakit panasnya cuma sehari, lah kalau sakit panasnya seminggu, berarti dosa 7 tahun gak jadi dihapus gara-gara paracetamol wong iki. Ayo Gus Ulil ngoten niku berarti saya napa awon? Elek. Dalam kebaikan itu ada sisi buruknya. Demikian pula dalam setiap keburukan pasti ada sisi baiknya. Ibu maaf misalnya ya, ibu sampean punya suami. Suami sampean kan laki-laki.
Orangnya itu kejem, kasar, pelit pula. Terus mulutnya itu suka ngata-ngatain ibu, cangkeme elek. Ngapunten nggih, Jawa Timur ngomong cangkem ngene iki biasa. Maaf, biasa. Lek kene kan tabu. Purbalingga terkenal alus, di Purbalingga kan bahasanya cocot. Jadi gini ya. Suami sampean itu Masya Allah, kotor mulutnya. Pagi belum ibu bikinin kopi, marah-marah ibu dikata-katain. Wis pokoknya binatang kaki 4 itu keluar semua. Kepala ibu dibentur-benturkan tembok. Dijawab, Bu, suami kayak gitu, api apa elek? Leh ngomong elek kok kaya dendam ngono modele. Elek suami apaan itu? Padahal itu ada baiknya. Ayyumam ra'atin sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'tahallahu ta'ala minal ajri misla sawabi Asiyah. Istri yang sabar menghadapi buruknya akhlak suami, punya suami akhlaknya buruk banget, istrinya bisa bersabar melayani dengan baik, maka itu istri mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat Asiyah binti Muzahim. Apa itu? Belum mati sudah diperlihatkan surganya. Ono wong lanang bantu ngetokke swargamu, Bu. Kuwi wong lanang elek apa apik? Apik. Makanya suami jelek itu, Bu, mempercepat istri masuk surga. Berbahagialah ibu-ibu sing duwe bojo elek, gampang mlebu swarga. Makanya tolong kalau suaminya udah jelek, akhlaknya jelek pula, tolong dirawat yang baik. Yo dibalsem, yo diblonyoi minyak kayu putih, ingon-ingon koyong ini. Ngono. Maaf, ini diantara dampak, yang saya sebut setan gepeng tadi. Bukankah gara-gara HP itu orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur, betul? Sehingga banyak yang sholat subuhnya kesiangan, betul? Nah kalau orang dulu belum ada HP, bahkan TV listrik belum ada, sore udah pada tidur, jadi subuhnya tepat waktu. Sebelum subuh masih bisa sholat-sholat sunnah, subuh nggak kesiangan. Kan orang dulu tidurnya sore, jam 9, 10 maksimal udah pada tidur. Makanya wong biyen ku anake okeh-okeh. Akeh ya. Lah kan turune sore, dadi suwengi iki sik iso ping pira ngono. Ya Allah. Lah sekarang itu wis utak-utek HP sampai dini hari. Sehingga banyak yang subuhnya kesiangan, jam 7:30 baru bangun. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati karinan lillahi ta'ala. Gara-gara itu pula orang sekarang jadi males baca Quran. Betul? Wis to, jujur lah jawab, kapan gak jujur pindah aku. Orang ini panitia dari Purwokerto aja udah jemput dari sebelum maghrib. Ndi makhluk mau. Oh iki lho makhluk. Halo. Halo. Coba Ibu maaf. Lebih banyak mana pegang Quran sama pegang HP? Ya udah besok di akhirat minta syafaatnya Samsung, ya, minta syafaatnya Oppo itu. Ya Allah, nah ini keberkahan jadi berkurang. Kadang-kadang ditanya, banyak mana pegang Quran sama pegang HP? Banyak pegang HP, kan di HP juga ada Quran. Bisa disetting, ada aplikasi Qurannya, tinggal buka. Iya, nggak salah. Tapi seberapa sering itu aplikasi Quran di HP-mu kamu buka? Pertanyaannya kan itu. Kalaupun baca Al-Quran via HP, maaf,
itu mengurangi nilai barokah. Orang dulu kalau mau baca Quran, wudhu dulu. Itu kan nggak boleh pegang mushaf Quran kecuali suci dari hadas. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi orang dulu kalau mau baca Quran wudhu. Lah wudhu itu barokah, wudhu itu ibadah, wudhu itu pahalanya besar, wudhu itu terjaga dari maksiat, wudhu itu terhindar dari setan, dijaga malaikat. Udah dapat pahala. Pakaiannya rapi kalau mau baca Quran orang dulu, nutup aurat. Kemudian menyekel, mendemek mushaf Quran itu udah dapat pahala, dibuka, mendelok, menjenggilengi dan mementelengi tulisannya Quran itu dapat pahala, membacanya dapat pahala, kesulitannya dalam membaca dapat pahala, penuh dengan berkah. Sekarang kan ngentengke wong saiki, karena di HP ada aplikasi Quran, jadi mau baca Quran nggak usah pegang mushaf, nggak usah wudhu. Kadang pakaiannya sekenanya, kadang sikapnya juga sekenanya, sambil metingkring, sambil tidur-tiduran. Itu buka HP tulisannya ayat Quran sambil ngentut, tut, tet, prot, dut. Loh kok tut, tet, prot, dut? Lah memang suara entut itu kan tergantung ukuran bokong. Lah kalau bokongnya tipis kecil ya tit ngono. Bokongnya sedengan ya tet, bokong gede ya tuwot. Apalagi gede kuandel kan. Yo aku ki apa-apa tak teliti yo, Bu. Loh, gara-gara itu pula maaf sekarang banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua, banyak anak yang berani sama orang tua. Banyak ya. Sekarang anak-anaknya itu maaf lebih memperhatikan ibunya apa HP-nya, lebih nurut sama bapaknya apa HP-nya, lebih sering pegang kitabnya apa HP-nya, lebih sering mempelajari buku pelajaran sekolahnya apa HP-nya. Syukur. Kenapa seperti itu? Ya soalnya ibune yang ngono. Loh, ibu-ibu zaman dulu itu kalau habis maghrib ngaji, baca Quran, belum ada listrik, masih pakai sentir, delumuan, kacamotane kuandel kae. Lah sekarang ibu-ibu kalau habis maghrib baca Quran apa TikTokan? Apik-apik ya. Ya itu. Duh, sekarang maaf, kadang-kadang ada nenek atau kakek kangen sama cucunya. Akhirnya nenek kakek itu ke rumah cucunya, bukan putunya yang sowan simbah, malah simbahe sing sowan putu saiki. Lah kalau mbahnya dateng kira-kira putune iku njagongi mbahe apa njagongi HP-ne? Halo? Ini diperhatikan apa enggak tuh aku ngomong ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu maaf ya. Gara-gara itu pula sekarang dunia jadi terbalik. Banyak orang tua yang berbakti kepada anak. Sekarang gitu. Harusnya kan anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak. Dulu orang tua itu kendel merintah anak. Sekarang malah anak yang kendel merintah wong tuane. Nggih napa nggih? Sekarang gitu. Banyak orang tua yang malah berbakti kepada anak. Kalau anak dulu itu berbakti sama orang tua, anak dulu itu manut-manut sama orang tua. Urusan apapun manut sama orang tua. Sampai baju pakaian apapun ya manut sama orang tua, dibeliin sama orang tua. Sekolah manut pilihannya orang tua, ngaji mondok kemana manut pilihannya orang tua, sampai nikah itu manut pilihannya orang tua. Anak-anak dulu.
Betul? Iya, kadang jadi manten lungguhe singkur-singkuran no. Nggih, ndak kenal no. Itu pilihannya orang tua no. Mantenan singkur-singkuran, tapi yo tiap tahun procot lemana. Sekarang coba ibu misalnya punya anak perawan, terus ibu pilihkan jodohnya. No, tak entuk no kae no ya. Kae lo imam kae lo no. Kayak bocah surgep ning masjid no, ibu seneng. Emah Bu, nyonge ora seneng kok. Manut. Ora ana wong tua pengen nyusahne anak, ibu ya oleh bapakmu ya manut mbahmu. Nyatane uripe ya kepenak. Mah nyonge ora seneng kok. Manut, mah. Lah nek ibu maksa ya imam kon ngrabi rika. Ngono. Ini anak sekarang seperti itu. Nah, karenanya para Purbalingga belum dengar ya, sekarang hitungannya per menit. Gini, Al-Quran ini pendidikan dasar. Nanti kita kaitkan kalau waktunya mencukupi, kalau nggak mencukupi ya kapan-kapan ngundang lagi lah. Jangan sampai anak itu nggak bisa baca Al-Quran, Bu. Jangan sampai anak nggak bisa baca Al-Quran. Ini sekarang yang lagi memprihatinkan pula, anak sekarang itu belajar Al-Quran cepat bisa dibanding anak dulu. Cepat bisa anak sekarang, karena sekarang banyak metode-metode praktis, metode cepat cara belajar Al-Quran. Betul? Betul? Kalau dulu, Masya Allah, dulu itu semua rata-rata pakai Qaidah Baghdadiyah. Kalau di daerah saya namanya turutan. Di sini apa? Sami nggih. Dulu kan gitu. Ngaji Quran itu pakai Qaidah Baghdadiyah, pakai turutan. Mulai menghafal huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dandang, rusa. Dal, dal, ro, za, sin, shin, sob, dot. Po, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Dulu. Terus naik pelajarannya alif fathah, alif kasroh, i, alif dhamma, u. Ba fathah, ba kasroh, bi, ba dhamma, bu. Kaf fathah, ka, kaf kasroh, ki, kaf dhamma, ku. Mim fathah, ma, tak fathah, ta, mim dhamma, mu. Nembe iki nyonge di mata-matake jamaah ki. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah love ya dhamma you. I love you too. Oh no. Dulu begitu kok ngajinya. Alif ya sukun fathah ai, mem sin sukun kasroh mis ya dhamma you. Aku juga kangen kok sama kamu. Dulu kan begitu ngajinya. Kalau turutan sudah khatam, baru mulai mancek ngaji Al-Quran. Itu ngaji Qurannya ngedep kiai, ngedep bunyai, musyafahah, per huruf disetorkan. Tidak disebut khatam, tidak dinyatakan khatam sebelum 114 surah, 30 juz utuh semuanya dibaca setor. Itu sekarang ndak. Wong belajar 6 jilid sudah wisuda. Pakai toga. Dapat piagam. Ngono ibune leh bangga, anakku wis wisuda Al-Quran, wisuda pret. 6 jilid tok itu dianggap udah khatam, dianggap udah lulus. Makanya anak sekarang cepat bisa belajar dan baca Qur'annya, tapi cepat melupakan pula. Setelah bisa membaca, apakah terbiasa membacanya? Kalau dulu karena untuk bisa membaca Quran itu susahnya luar biasa, berat. Jadi perjuangan berat bisa lancar baca Quran itu, sehingga begitu bisa dipertahankan dan rutin. Ramadan itu kalau tadarus Al-Quran habis taraweh sampai sahur dulu, betul?
Sekarang mana ada anak-anak muda mau tadarusan Quran? Langka kalaupun ada. Ngadeg opo ngene iki. Nah, begitu saya berdiri, ibu-ibu dan mbak-mbaknya langsung tepuk tangan. Ini membuktikan bahwa memang perempuan itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Sembuh. Lah ini maaf. Terus anak dulu setelah khatam ngaji Al-Quran 30 juz, lanjut belajar plus tajwidnya itu udah dihafalin tajwidnya itu, mulai Syifaul Jinan, Tuhfatul Atfal, munggah terus. Habis itu ngaji kitab, lanjut sampai rabi masih ngaji kalau anak dulu. Betul? Sekarang habis wisuda TPQ Arina Manasikana 6 jilid tok. Udah nggak mau ngaji sekarang, usia SMP, usia MTS. Anak-anak sekarang udah banyak yang nggak mau ngaji. Pokoknya SD, MI masih mau ngaji. Tapi kalau udah SMP, MTS mulai udah nggak mau ngaji. Betul? Makanya saran saya, solusi terbaik pendidikan anak akhir-akhir ini adalah pondok pesantren. Sekolah iya, sekolah di pondok pesantren. Ngono, sekolah neng pondok, ojo mondok neng sekolahan. Iki ilmu balaghah niki. Padha karo lho. Gede ndase ambek ndase gede. Sama apa beda? Oh beda. Kalau gede ndase itu orang sombong, besar kepala itu orang sombong. Sombong. Lah nek ndase gede, emang kepalanya besar. Jadi ukurannya ndas wi gede. Mbah. Modele ora patek ngaji kok. Sekolah neng pondok sama mondok neng sekolahan itu beda. Kalau sekolah neng pondok, ya sekolah, tapi sekolahnya di lingkup pondok pesantren. Sehingga anak-anak bukan hanya sekolah formal saja, lanjut ngaji diniyahnya. Bukan hanya dididik ngaji diniyah, langsung praktek akhlakul karimah, dibimbing sama ustadz-ustadzahnya, diawasi sama pengurus-pengurusnya, didoakan bunyainya, diriyadhoi sama kiainya. Alhamdulillah. Wong kene modele kaya ora tau diudani kok. Salahe panitia enggak mau bondo. Coba dikasih tenda kan tenang. Ini panitia ngirit ini. Nggak usah keplok, wong dirimu ya gak nyumbang. Tenda itu ya nyewa. Ya enggak jadi hujan. Kalau belum selesai ngajinya enggak jadi hujan. Ya Allah, jangan hujan dulu ya Allah. Tuh, kasihan nanti kalau basah sampai BH-nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu udah taring ke saya, ini waktunya udah mepet. Di antara keistimewaannya Al-Quran dulu, sebelum nanti kita ke rumusan sederhana yang saya janjikan, kalau tidak cukup waktunya sekali lagi saya mohon maaf ya, kapan-kapan lagi. Di antara keistimewaannya Al-Quran, yang setebal itu, sebanyak itu bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Tidak ada di dunia ini kitab atau buku yang setebal Al-Quran yang bisa dihafal seluruhnya tanpa ada yang kelewatan satu huruf pun. Tapi kalau Quran bisa. Sehingga di mana-mana kita sering mendengar ada musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab suci Al-Quran.
tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Rasa-rasanya kok belum pernah ada ya lomba hafalan kitab suci agama lain. Jenengan nate pireng lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, lomba hafalan kitab Tripitaka. Karena sepinter-pinternya pemeluk agama lain gak bakal ada yang bisa hafal kitab sucinya utuh, tidak ada yang kelewatan satu huruf pun. Tapi Al-Quran yang begitu tebal, begitu banyak, ayatnya banyak yang mirip-mirip, itu lo bisa dihafal Quran, banyak, itu anak umur 8 tahun, 9 tahun, apalagi anak-anak umur 57 tahun, yang sekarang kemulan plastik itu. Udah hafal berapa juz, Bu? Hah? Loh, kan ibu-ibu sini banyak hafal juz mangga, juz apel. Anyel aku ini. Malah ada orang yang maaf punya keterbatasan penglihatan, sama Allah ditakdir nggak bisa melihat. Mbok rati reken aku rati gatekke kok. Lanjut apa ndak? Oke. Banyak orang yang tidak bisa melihat, ditakdir buta sama Allah, tapi hafal Quran 30 juz utuh, nggak ada yang kelewatan satu huruf pun. Itu yang nggak bisa ngelihat. Lah yang matanya melorok kayak yang ada di depan saya sekarang, orangnya payungan itu malah plastik lemek gue payungan. Memang Quran itu mukjizat, dan mukjizat yang midad ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mukjizat terbesar Rasulullah itu Al-Quran. Terbesar kedua Isra Mi'raj. Kapan-kapan naik tak terangno. Di saat mukjizat dari semua nabi dan rasul sekarang sudah nggak ada. Tapi Al-Quran midad ila yaumil qiyamah, lestari sampai hari kiamat. Al-Quran gak akan hilang, Al-Quran gak mungkin bisa dirubah. Kalaupun ada yang berupaya merubah Al-Quran, jangankan satu ayat, satu huruf saja Al-Quran dirubah, pasti ketahuan. Bahasa Inggrisnya the konangan. Karena Allah sendiri yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya. Bentuk penjagaan Allah terhadap kemurnian Al-Quran diantaranya melalui para penghafal Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, Al-Quran itu tetap ada sampai kiamat. Bahkan mbok menawi panjenengan niki kok siyos mlebu swarga, menawi siyos kok amin. Siyos duka mboten ketingale mboten siyos wong dikei ngaji umek perkara nata plastik. Lanjut mboten niki. Kalau minta lanjut perhatiin dong. Aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Aku jauh-jauh dari Bojonegoro ke sini tuh demi kamu sayang. Kok kamu nyuekin aku sih? Halo? Halo? Lanjut mboten? Oke. Misalnya jenengan benjang kok sida mlebu swarga, di sana masih tetap ada Al-Qur'an. Bentar ya Allah, nanti kita minta ke Allah supaya hujannya reda. Tapi tolong diperhatikan dulu. Mukjizat dari para nabi dan para rasul semuanya selain Al-Qur'an itu sekarang udah nggak ada, udah bisa diterjemah bahkan dengan ilmu pengetahuan modern. Contoh,
Nabi Musa itu punya mukjizat tongkat, kalau dipukulkan ke Laut Merah, jedet, lautan terbelah, terbentang jembatan, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Sekarang udah bisa diterjemah, antara Surabaya dengan Madura itu ada selat yang sangat lebar. Sekarang udah ada jembatan namanya Suramadu, lebih panjang daripada jembatan Nabi Musa. Halo? Ya Allah. Nabi Sulaiman punya mukjizat, bisa bicara dalam bahasa binatang. Sekarang pemain-pemain sirkus yo bisa. Binatang-binatang diperintah apa? Ngikut tok. Nabi Ibrahim punya mukjizat, dibakar api ndak mempan, kabare limbat yo ngono. Ya Allah, ya Allah. Mukjizat Al-Qur'an, bentuk kemuliaan Al-Qur'an, apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti menjadi mulia. Al-Quran itu sangat mulia, diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari semua malaikat, Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Turunnya pada bulan suci Ramadan, maka dari semua bulan-bulan yang ada, Ramadan menjadi bulan yang paling. Turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatil. Maka dari semua malam yang ada di jagat raya semesta ini, Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Sehingga tempat manapun di permukaan bumi yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang paling. Orang yang mau mengajar Al-Quran pasti menjadi orang yang mau mengaji, mempelajari Al-Quran pasti menjadi orang yang. Orang tua yang mengarahkan anak-anaknya untuk belajar Al-Quran pasti menjadi orang tua yang. Pokoknya semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pejabat yang dukung lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran juga akan menjadi pejabat yang nek nyumbang. Maka untuk itu mohon keikhlasan Bapak Ibu panjenengan semua dan seluruh jamaah. Ini ada permintaan dari pengurus, dari panitia, infak panjenengan semua yang dijariahkan untuk TPQ Arina Manasikana. Berapapun nanti yang panjenengan infakkan akan bernilai jariah. Artinya jariah itu mengalir.